Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak Anda untuk kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saya memberikan tema renungan ini adalah hidup yang berarti. Sesungguhnya ayat ini disampaikan Rasul Paulus kepada orang Filipi, di mana sesungguhnya Rasul Paulus sedang kebingungan dalam mengambil keputusan antara hidup dan mati. Sebab Paulus kemungkinan sedang menunggu hasil sidang pengadilan atau sedang mau menghadapi pengadilan dan akan diputuskan seperti apa di dalam pengadilan itu, diputuskan hukuman mati atau tetap hidup. Paulus bingung. Mengapa bingung? Tidak tahu mula-mula, karena antara mati dan hidup sama saja. Bagi Paulus, mati itu justru mati itu dia akan pergi diam bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, dan itu dikatakan Paulus jauh lebih baik. Tapi kalau Paulus hidup, dia mau terus hidup bekerja yang memberi buah. Apa artinya bekerja memberi buah? Bekerja memberi buah itu berarti bekerja yang berdampak positif bagi sesama dan berdampak positif bagi pekerjaan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sesungguhnya Rasul Paulus sendiri ketika ada di dalam penjara sudah berdampak terhadap pekerjaan, sudah berdampak terhadap sesama orang percaya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Paulus berkata begini: dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi justru Rasul Paulus ada di dalam penjara mempengaruhi orang-orang Kristen di mana-mana untuk bertambah berani memberitakan Injil. Yang dulunya takut-takut sekarang bertambah berani, tidak takut lagi. Mengapa saudara? Karena Paulus dalam penjara juga bekerja memberitakan Injil, yaitu kepada tentara yang menjaga, kepada orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang diundang oleh Paulus datang ke penjara, dan juga tamu-tamu yang mengunjungi Paulus karena Paulus bebas dikunjungi dan Paulus memberitakan Injil, sehingga juga banyak orang yang kemudian percaya Yesus, dan itu mempengaruhi akhirnya orang-orang Kristen di mana-mana berani memberitakan Injil. Dia juga berdampak atas kemajuan Injil seperti dikatakan di dalam pasal 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Mengapa? Karena Injil diberitakan sehingga dikatakan kemajuan Injil. Memang dalam terjemahan baru dikatakan menyebabkan kemajuan Injil, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini: saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Perhatikan saudara, saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik. Jadi justru Paulus di penjara menyebabkan banyak orang mendengar Injil, karena tadi dikatakan banyak orang Kristen berani memberitakan Injil. Bukan hanya banyak orang mendengar Injil, tapi juga banyak orang yang percaya kepada Injil. Itulah sebabnya berdampak positif terhadap pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus sendiri punya keyakinan bahwa dia akan dibebaskan
dari penjara itu. Dan kalau dia dibebaskan, dia akan pergi ke kota Filipi dan akan membuat supaya orang-orang Kristen di Filipi bertambah maju dan bersukacita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 25 begini. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Jadi luar biasa, dia pengen kalau bebas, pengen untuk ke Filipi dan orang Filipi bertambah maju dan bersukacita di dalam Tuhan, yang berarti juga bertambahnya banyak bilangan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, apakah hidup Anda sudah berdampak positif terhadap sesama orang percaya dan juga terhadap pekerjaan Tuhan? Marilah kita berdoa supaya kita betul-betul hidup kita berarti, di mana hidup kita berdampak untuk sesama orang percaya dan juga berdampak untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.